Shalom adik-adik, puji Tuhan hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu ini, mari kita memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan karena betapa baiknya Tuhan sudah berjalan beserta kita selama seminggu yang lalu. Dan kita juga tentu percaya untuk minggu yang ke depan Tuhan juga akan menyertai kita selalu sesuai dengan janji Tuhan. Mari kita akan menyanyi bersama-sama Jalan Serta Yesus. Serta Yesus selamanya karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menyertai kita. Dan apapun yang terjadi kita akan tetap serta dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah lebih dulu menyertai kita. Lanjutkan lagi kita memuji Tuhan, apapun yang terjadi, sekalipun bumi ini banyak perubahan, sekalipun cuaca banyak perubahan, apapun yang terjadi kita tetap yakin bahwa Yesus Kristus setia dengan janjinya. Amin adik-adik. Nah sekarang kita lanjutkan lagi dengan pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi.
Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih karunia-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh seperti sekarang ini, terpelihara selalu dalam kasih karunia Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, kami boleh beribadah lagi pada hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami, Roh Kudus-Mu memberi pengertian kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Berkatilah kami untuk waktu beberapa menit ini, kami boleh konsentrasi mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh diberkati, dikuatkan. Ampunilah kami juga ya Tuhan, karena kami tahu kami bersalah, berdosa di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni kami, supaya ibadah kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Kita hanya akan baca ayat yang pertama, ayat yang ke-1, lalu nanti dilanjutkan dengan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Selanjutnya ayat 10. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Adik-adik, sesuai dengan pembacaan Alkitab tadi, kita mengetahui bahwa pada suatu hari Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel yang waktu itu sedang berduka cita, adik-adik. Nah, kenapa Nabi Samuel berduka cita? Oleh karena ternyata Raja Saul, raja bangsa Israel itu tidak taat dan tidak setia kepada firman Tuhan, membuat Nabi Samuel berduka cita. Adik-adik, ternyata Tuhan mau menggantikan Raja Saul itu yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Lalu siapa coba yang dipilih Tuhan? Tadi kita sudah tahu ya adik-adik, bahwa yang dipilih Tuhan adalah Daud. Nah, seorang yang masih remaja adik-adik, masih belasan tahun, mungkin saja sekitar 13 sampai 15 tahun. Sekitar situ masih remaja. Seorang muda, seorang remaja dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Nah, pada ayat yang ke-13 tadi
dikatakan setelah Samuel mengurapi Daud, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Itu jelas ya adik-adik tadi di ayat yang ke-13. Akibatnya apa? Kalau roh Tuhan berkuasa seterusnya hari itu dan seterusnya atas Daud. Akibatnya adalah adik-adik bahwa Daud itu hari-harinya selalu dipengaruhi oleh firman Tuhan. Adik-adik, siapakah Daud itu? Daud itu anak Isai. Dia anak yang bungsu dari 8 bersaudara laki-laki semua. Hebat, anak bungsu 8 bersaudara laki-laki semua. Ya, dia juga seorang yang biasa menggembalakan kambing domba. Sebelum diurapi dia lagi di tempat kambing domba. Adik-adik baca tadi ya, kita perhatikan. Lalu dia juga pasti dia keren ya, cakep, matanya indah. Dia juga bahkan pandai bermain musik adik-adik. Di ayat-ayat lain dikatakan Daud itu juga pandai bermain musik, juga bernyanyi. Bukan hanya elok parasnya. Daud juga itu pemberani. Adik-adik di ayat-ayat sebelumnya yang kita bisa baca, Daud itu pernah membunuh singa dan beruang pakai tangan adik-adik. Gak pakai senjata, pakai tangan. Coba bayangkan ya, dia bunuh itu, dia tangkap binatang-binatang buas itu, dibunuh adik-adik. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Adik-adik, lama-kelamaan Daud itu mulai terkenal di Yerusalem dan bahkan di seluruh bangsa Israel dia mulai terkenal. Mengapa adik-adik? Mulanya begini adik-adik. Suatu hari Daud itu disuruh bapaknya untuk mengantar makanan kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya adalah prajurit Israel sedang berperang. Sudah 40 hari adik-adik, 1 bulan lebih, tidak ada berita dari kakak-kakaknya. Jadi bapaknya itu tidak mau kan kalau anak-anaknya walaupun sudah gede-gede kekurangan makanan. Jadi makanan itu dikirim, Daudlah yang membawa ke arena perkemahan yang lagi perang itu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Daud itu pas dia datang bawa makanan, dia mendengar ada seorang yang suaranya besar berteriak di arena itu. Suaranya besar banget, rupanya itu adalah prajurit Filistin, musuh Israel pada waktu itu. Goliat itu berteriak apa adik-adik? Dia berteriak menantang. Dia menantang salah satu dari prajurit Israel. Ayo maju lawan saya. Kalau saya kalah kalian ini akan jadi tuan kami. Tapi kalau saya menang kalian ini akan jadi hamba-hamba kami. Harus melayani kami Filistin. Kira-kira seperti itu kalimatnya disederhanakan. Lalu adik-adik, pada waktu hari ke-40 itu tidak ada seorang pun yang datang maju. Prajurit Israel tidak ada yang berani maju. Jangankan prajurit, Raja Saul yang memimpin waktu itu, mereka semua apa? Cemas, takut, gak ada yang mau maju. Lihat aja si Goliat itu gede, tingginya 3 meter adik-adik, sekitar 3 meter. Badannya besar, suaranya pasti kuat ya adik-adik. Nah hari itu Daud mendengar, lalu Daud yang diurapi Tuhan itu, yang sudah dinyatakan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan itu, dia dengar dan dia tidak tahan dengar semua itu. Dia lalu bereaksi. Apa reaksinya adik-adik? Dia bereaksi, dia bilang ke orang yang ada di sekitar, siapa sih itu? Dan mereka menjelaskan itu adalah musuh, itu adalah Goliat yang menantang. Kita tidak bisa maju, kita takut. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Daud itu memberikan satu pernyataan, dia mau maju, dia mau melawan Goliat itu. Lalu singkat ceritanya adik-adik, atas persetujuan Raja Saul waktu itu, Raja Saul silahkan kamu maju melawan Goliat. Jadi Daud itu sah menjadi utusan
Israel melawan Goliat. Apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Ternyata Daud yang masih muda itu, yang tidak punya perlengkapan perang, tidak punya senjata, tidak punya baju waktu itu walaupun dikasih, tapi dia tidak bisa gunakan. Dia itu yang maju, dia yang berani. Pasti ya adik-adik, itu salah satu daripada pekerjaan Roh Tuhan yang ada di dalam diri Daud. Dia menjadi pemberani yang benar, pemberani untuk membela tentara Israel. Kira-kira begitu adik-adik. Itu kita bisa baca di ayat-ayat sesudah dari pembacaan kita tadi. Tapi sebelum Daud maju, Daud mengungkapkan ungkapan imannya. Apa itu? Dia mengatakan begini, aku Daud mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta. Masih ada lagi yang dikatakan, tapi itu kuncinya adik-adik, bahwa dia mendatangi Goliat. Daud mendatangi Goliat untuk melawan Goliat karena apa adik-adik? Oleh karena nama Tuhan, Allahnya Israel. Itu adik-adik kunci. Dan akhirnya apa? Sudah bisa dibayangkan ya adik-adik. Akhirnya Daud apa? Menang adik-adik, menang. Dia waktu itu hanya modalnya dia tuh cuma ada batu kecil yang dikasih ke katapel umban itu. Lalu dia arahkan ke Goliat dan kira-kira begini, tas, pas, kena kepalanya, pas, masuk ke jidatnya, pas, dia roboh dan mati. Itu semua tepat waktu adik-adik. Tidak banyak waktu yang dibutuhkan. Goliat yang raksasa itu, badannya besar itu dikalahkan oleh Daud yang hanya mungkin 1 meteran lebih kali tingginya. Karena dia itu masih anak-anak, masih masa pertumbuhan. Adik-adik, itu cerita yang sangat menarik. Membuat Daud semakin terkenal karena dia adalah Raja Israel. Walaupun Daud itu belum langsung dikasih singgasana di kerajaan Israel. Masih lama waktunya sampai Raja Saul mati, barulah Daud diangkat menjadi raja menggantikan Saul, Raja Israel yang sudah ditolak Tuhan. Adik-adik, itulah masa yang indah tentunya bagi seorang remaja. Dia berkenan di hati Tuhan. Daud menyenangkan Tuhan. Daud memuliakan Tuhan sejak masih anak-anak, masih remaja. Adik-adik, masih banyak lagi hal yang dialami oleh Daud yang menyatakan bahwa Daud itu berkenan di hati Tuhan. Daud itu disertai Tuhan. Daud itu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan menyertai Daud. Roh Tuhan menyertai Daud. Adik-adik, tetapi Daud yang seperti itu juga pernah melakukan kegagalan. Daud juga pernah gagal adik-adik, walaupun dia sudah menjadi raja di Israel. Ketika Daud justru sudah berada di istana raja, Daud yang Tuhan pilih itu melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu menyakitkan hati Tuhan. Tuhan sedih tentunya melihat Daud melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Itulah Tuhan kita adik-adik. Tuhan akan sangat senang kalau kita melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi Tuhan juga tidak mau kalau kita melawan Tuhan. Karena apa akibatnya setelah kita melawan Tuhan? Adik-adik, kalau melawan Tuhan itu akan berpengaruh kepada diri kita sendiri adik-adik. Nah seperti juga Daud. Daud itu melakukan kesalahan yang berakibat dia juga mengalami penderitaan. Dia juga banyak khawatirnya dan dia juga hidup dalam ketakutan pada waktu dia berbuat salah. Tetapi adik-adik, Daud itu menyesal dengan perbuatannya. Dan Daud itu hancur hatinya dan dia akhirnya datang kepada Tuhan. Daud memohon ampun untuk semua kesalahan dan dosa-dosanya. Dan seperti yang dikatakan oleh Daud pada Mazmur 37 ayat 24,
Daud itu jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Dia berdosa tapi dia datang kepada Tuhan, dia meminta ampun kepada Tuhan. Adik-adik, pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Pertama adik-adik, ingatlah selalu bahwa kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Tuhan atau Roh Kudus juga telah berdiam di dalam diri kita. Sama seperti Daud ya, Tuhan akan menyertai Daud, Tuhan juga akan menyertai kita senantiasa karena Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Ingat itu ya adik-adik. Lalu kedua, Roh Tuhan juga menghibur kita. Adik-adik, kan kalau kita buat salah, kadang-kadang kita jadi sedih, jadi susah, jadi tidak mau ini, tidak mau itu, tidak semangat. Nah, karena kita merasa bersalah. Ingat adik-adik, firman Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau kita bersalah, kalau kita berbuat salah, datanglah kepada Tuhan adik-adik. Tuhan pasti akan mengampuni kita kalau kita minta ampun kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan ampuni Tuhan, saya sudah salah, saya sudah berdosa, saya tidak buat lagi. Itu doa yang berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan akan mengampuni kita. Adik-adik, hidup berkenan kepada Tuhan dimanapun kita berada, itulah yang menjadi tujuan hidup kita adik-adik. Sejak kecil kita belajar dimanapun kita berada, kita tahu, kita yakin bahwa tujuan hidup kita hanyalah berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Itu tidak ada yang lain, bahwa kita hanya mau memuliakan Tuhan. Adik-adik, bagaimana kita tahu kalau kita berkenan di hati Tuhan? Bagaimana adik-adik? Nah, caranya begini, coba kita pikirkan, apakah kita ini selalu mau hidup menuruti firman Tuhan? Coba kita pikirkan, apakah kita mau baca firman Tuhan? Apakah kita berdoa? Apakah kita selalu bersyukur kepada Tuhan? Nah, kalau jawabannya ya, itu berarti kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena semua yang Tuhan inginkan kita lakukan. Tetapi kalau kita masih ragu-ragu, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak suka aku kalau baca Alkitab. Kalau berdoa juga enggak suka tuh, kalau menuruti firman Tuhan yang enggak suka tuh, saya lebih suka ikutin maunya saya. Nah adik-adik, sekaranglah waktunya adik-adik, kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh percaya kepada Tuhan dan mohon ampun adik-adik ya. Kan kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita bisa aja masih bisa berbuat salah, tetapi datanglah kepada Tuhan. Kita minta ampun dan kita janji lagi kepada Tuhan. Kita hidup lagi sesuai dengan yang Tuhan mau. Demikianlah adik-adik ya, firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini kiranya menguatkan kita bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang adik-adik masih kecil ataupun kakak-kakak adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Seperti Daud. Tetapi kalaupun kita masih ada lakukan kesalahan, kita juga Tuhan berkenan mengampuni kita. Kita datang berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur karena pengampunan Tuhan tidak ada batasnya. Tuhan akan selalu berikan kepada kita. Ya adik-adik, kiranya firman Tuhan menjadi pelajaran bagi kita penting. Ingat selalu adik-adik, kita ini adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita orang berkenan di hadapan Tuhan kalau kita seperti itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita terus dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Ya Tuhan, terima kasih karena Daud yang masih kecil, Daud yang dikasihi Tuhan, itu juga menjadi pelajaran bagi kami bahwa kami juga Tuhan Yesus kasihi. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengasihi kami dan Tuhan menolong kami. Kami bersyukur, berterima kasih
Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, apakah ayat hafalan minggu yang lalu sudah dihafal? Puji Tuhan, adik-adik, hari ini kita dapat satu ayat hafalan lagi. Ya, ayat hafalannya adalah Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Bunyinya begini adik-adik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hafal, minggu depan kita bisa mengucapkannya adik-adik. Di akhir ibadah kami hari ini ya Bapa, kami kembali bersyukur karena kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh dikuatkan, ditolong lagi untuk kami seperti Daud, mengandalkan Tuhan. Seperti Daud, Tuhan selalu menyertai dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga mau berdoa Tuhan memberkati orang tua kami. Orang tua kami yang bekerja, di mana saja mereka bekerja, Tuhan berkati. Beri kesehatan, kekuatan, supaya mereka melakukan semua tanggung jawab dimanapun, khususnya di rumah, dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Berkatilah juga bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan memimpin bangsa kami, Tuhan berkati, lindungi, beri kesehatan kepada mereka, supaya bangsa kami Indonesia ini semakin maju, semakin kuat, semakin sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, Tuhan juga memberkati gereja kami supaya tetap melayani di saat-saat seperti ini, pandemi ini, tetap setia melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.